Oke teman-teman, kita akan membahas mengenai akuntansi dasar. Nah, sebelumnya ini dia yang akan kita bahas. Yang pertama ada jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan juga jurnal pembalik. Nah, sebelum kita masuk ke jurnal penutup dan lainnya, kita harus mengetahui dulu nih laporan dari laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan neraca. Untuk laporan laba rugi, di sini untuk pendapatannya sebesar 120.900.000 dan total beban sebesar 25.130.000, sehingga mendapatkan laba sebesar 95.770.000. Next, di sini ada perubahan modal dengan modal awal sebesar 50 juta dan ada laba dan juga price yang sudah dikurangkan sehingga modal akhir sebesar 145.720.000. Nah, di sini ada laporan neraca dengan jumlah aset dan juga utang yang sudah dihitung dengan modal akhir sebesar 150.020.000. Oke, kita lanjut ke jurnal penutup. Jurnal penutup adalah sebuah pencatatan yang menutup akun sementara di periode akhir akuntansi, sehingga siap digunakan untuk pencatatan transaksi akun periode selanjutnya. Di sini saya juga sudah membuat contoh kolom jurnal penutup. Jadi jurnal penutup itu terdapat 4 akun. Yang pertama itu ada akun pendapatan, lalu ada akun beban, yang ketiga ada akun laba atau rugi, lalu yang keempat ada akun price. Nah, di contoh ini saya menaruh bahwa hasilnya itu adalah laba, jadi ikhtisar laba ruginya itu berada di debit dan modalnya berada di kredit. Namun, jika kita mendapatkan hasilnya itu rugi, maka modalnya itu berada di debit dan ikhtisar laba ruginya itu berada di kredit. Nah, kita langsung aja ke jurnal penutup. Di sini pendapatannya itu berjumlah 120.900.000 berada di debit dan ikhtisar laba ruginya itu berada di kredit. Lalu untuk akun beban, ikhtisar laba ruginya itu berada di debit teman-teman, dan hasilnya itu hasil jumlah dari keseluruhan beban-beban yang ada, mulai dari beban gaji, beban iklan, beban asuransi, beban LAT, sewa dibayar dibuka, dan lainnya. Selanjutnya itu ada laba. Ikhtisar laba ruginya itu berada di debit sebesar 95.770.000 dan juga modalnya berada di kredit. Lalu untuk price-nya itu modalnya berada di debit dengan jumlah 50.000 dan juga price-nya berada di kredit. Total keseluruhan dari jurnal penutup itu sebesar 241.850.000 baik di debit maupun di kredit. Neraca saldo setelah penutup ini menjadikan semua akun pendapatan dan akun beban menjadi 0. Neraca saldo setelah penutupan ini juga berfungsi menunjukkan semua saldo-saldo akun real dan ekuitas yang masih ada. Neraca saldo setelah penutupan ini juga untuk memastikan apakah antara pengeluaran dan pendapatan perusahaan itu seimbang atau tidak setelah penutupan buku yang dilakukan. Nah, langsung aja kita ke transaksinya. Untuk neraca saldo setelah penutupan, kita memasukkan akun 1, 2, dan 3. Nah, untuk posisinya itu sama seperti yang ada sebelumnya teman-teman, baik debit maupun kredit posisinya tetap sama. Neraca saldo setelah penutup itu kita mendapatkan hasilnya sebesar 159.450.000. Selanjutnya ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik berfungsi untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Nah, di sini ada akun-akun yang harus dibalik oleh teman-teman. Yang pertama itu ada beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Lalu yang kedua ada pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Yang ketiga beban yang masih harus dibayar atau sebagai utang beban. Lalu yang keempat ada pendapatan yang masih harus diterima. Yang terakhir pemakaian atas perlengkapan bila tercatat sebagai beban.
Nah, sebelum kita mengerjakan jurnal pembalik, di sini kita harus mengetahui transaksi dari jurnal penyesuaian. Namun untuk jurnal pembalik, kita tidak akan memasukkan akun penyusutan. Yang pertama, ada sewa dibayar di muka dan beban sewa dibayar di muka. Di jurnal penyesuaian, bebannya itu berada di debit, namun untuk di jurnal pembalik ini, bebannya berada di kredit. Totalnya itu sama, sebesar 2 juta. Selanjutnya ada perlengkapan. Beban perlengkapannya itu berada di kredit, pindah, lalu yang di debit itu akun perlengkapannya sebesar 400.000. Lalu di sini ada utang gaji berada di debit dan juga beban gaji berada di kredit sebesar 500.000. Lalu utang LAT berada di debit dan beban LAT berada di kredit sebesar 200.000. Total keseluruhan dari jurnal pembalik sebesar 3.100.000. Nah, itu tadi pembahasan mengenai jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, dan juga jurnal pembalik. Semoga teman-teman di sini paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kirim di kolom komentar. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, subscribe, dan juga like.